Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita ini tanda-tanda rezeki kita lagi diuji. Nah tadi tanda yang pertama udah dibahas sama Ustadz Syam. Rezeki kita diuji itu kalau kita udah ikhtiar maksimal hasilnya minimal subhanallah. Ustadz Bani juga sudah menambahkan nih. Rezeki kita itu diuji kalau pendapatan yang menurun drastis tanpa alasan subhanallah. Kira-kira apa lagi sih nih bakal dibahas sama Ustadz Maulana. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Tepuk tangan dulu dong Bu. Nah udah sama Ustadz Maulana nih. Ustadz Maulana penasaran jamaah kita pagi hari ini dari mana sih? Yang sebelah kanan dari mana? Rincang Serang. Luar Dari biasa. mana? Pada Rincang Serang. Yang sebelah kiri dari mana? Mau dengar suaranya? Di Bandung. Dari mana? Antapani Bandung. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Ih, Dan semangat. selamat juga nih buat jamaah yang baru bergabung. Yes. Jangan lupa catat. Betul. Dan Karena nonton sampai selesai. Betul, nonton sampai selesai karena penting banget nih pembahasannya tuh banyak banget yang insya Allah bisa manfaat buat kita. Nah Ustadz Maulana, ini sering banget nih kejadian nih kita udah nabung-nabung, udah punya uang, udah ngebayang mau beli apa, tiba-tiba subhanallah. Qadarullah keluarga punya utang harus kita tutupin, kadang ada anak mungkin sakit atau ada aja gitu. Dan ketika dulu afwan Ustadz pas Ustadz Umi masih ada gitu ya. Ustadz tuh uangnya dipegang semua sama istri atau Ustadz yang pegang atau Pegang gimana? sama istri. Iya, terus kalau Ustadz sering bawa uang cash tuh istri tahu bawa uang cash Ustadz? Kan kita bagi 3. Oh gitu, baik langsunglah dijawab dalam tausiah. Silakan Ustadz Maulana. Makasih banyak Mbak Caca yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk semangatnya. Baru pulang dari Australia. Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jamaah, Yeay. satu hal buat kita. Ingat ya, rezeki itu adalah termasuk bagian daripada ujian. Rezeki itu bagian dari ujian. Ternyata tanda ketiga, tanda ketiga rezeki kita sedang diuji adalah tiba-tiba selalu ada pengeluaran tak terduga. Dengerin baik-baik. Makanya Islam mengajarkan adanya zakat. Zakat itu diperoleh dari mana Bu? Saya mau tanya nih. Zakat itu diperoleh dari mana Bu? Dari harta yang tersimpan setahun. Dari harta yang tersimpan setahun. Karena syaratnya 2. Haul dan hisapnya. Haul itu setahun, hisapnya ukurannya 80 gram emas. Dan sebaiknya kalau memang ada uang keluarin aja. 40 juta keluar 1 juta. Itu aja hitungannya. 2,5%. Jadi 40 juta keluar 1 juta. Kalau 1 juta keluar 25.000. Buat kita semua ternyata ujiannya. Nih mohon maaf izin Ustadz Bani. Ustadz Sam, Masya Allah Tabarakallah. Lagi dapat hadiah dari Allah. Pada lagi suaranya serak. Jamaah, Yeay. ikut-ikutan sama saya lagi. Siapa yang keluar negeri, siapa yang batuk ya? Subhanallah. Jamaah, Yeay. yang pertama, ketahuilah setiap yang datang rezeki itu simpan baik-baik karena itu harus disyukuri. Di apa Bu? Syukuri. Dan tiba-tiba ada pengeluaran harus bersabar. Syukur, sabar. Sabar. Dan kedua-duanya ini adalah ujian. Ujian ketika datang, ujian ketika keluar. Karena rezeki itu 2 pertanyaannya. Dari mana ke mana? 2, 3. Dari mana datangnya dan kemana kau keluarkan. Tinggal bagaimana kita mengelola ujian itu. Mengelola harta itu. Makanya ibadah puasa terbaik adalah ibadah puasanya Nabi Daud. Kenapa tuh Ustadz? Karena ibadah puasa Nabi Daud menyeimbangkan antara 2. Sabar, syukur. Sabar, syukur. Sabar ketika berpuasa, bersyukur ketika tidak berpuasa. Masya Meskipun Allah. ada puasa Idris. Ya apa itu puasa Idris? Puasa tiap hari. Oh subhanallah. Jadi emang gak gampang ya? Gak gampang. Kalau belum- Menyeimbangkan. Kalau kira-kira ada uang banyak, gatal ini tangan mau belanja. Belanja yang nggak perlu Aduh. banyak tuh Banyak. banyak. Belanja yang nggak perlu Makanya nggak perlu. hati-hati. Heeh. Ada namanya keinginan, ada namanya kebutuhan. Subhanallah. Yang mana butuh?
Beli. Tuh. Beli. Pengeluaran tiba-tiba banyak itu kebutuhan itu. Itu butuh. Kebutuhan. Keinginan Rusak beda motornya. hal. Subhanallah, baik. Jazakallah khair. Kasih tepuk tangan dulu dong, Bu. Buat Ustadz Maulana ini, Ustadz Maulana mau pengen menyampaikan bahwa nafsu itu seperti anak kecil ya, seperti baby. Kalau kita kebiasaan ngikutin nafsu, dia lama-lama makin ngelunjak. Jadi nafsu itu harus kita latih untuk gimana caranya kita kontrol. Nafsu pengen ke kanan, kita ke kiri. Nafsu pengen ke kiri, kita ke kanan. Subhanallah. Nah sekarang kayaknya jamaah nih udah pengen nanya sama guru-guru kita. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Angkat tangannya Bu, siapa yang mau nanya sama guru-guru kita? Oke, sebelah kiri dulu deh, sebelah sini Bu, silahkan. Ibu boleh ke tengah-tengah. Ibu siapa dari mana? Ini seragam kita sama nih ya, ungu-ungu ya. Silahkan, Ibu siapa namanya dari mana? Saya Ani dari MTKD Al-Ikhlas Antapani Bandung. Kasih semangat dulu dong Bu, luar biasa. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Masya Allah, Ibu mau nanya sama Ustadz siapa? Sama Ustadz Bani. Sama Ustadz Bani, boleh ke Siap, depan Ustadz siap, Bani ya. Afwan. Ibu ke tengah-tengah sini Oh Bu iya, sayangku. terima kasih. Oke, dah mau nanya apa? Begini Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, kadang-kadang kan Bacanya kita langsung di belakangin ya, mohon maaf ya. Gak apa-apa. kita itu punya job atau pekerja atau proyek ya Ustadz ya. Masya Allah. Nah udah deal gitu, tapi tiba-tiba pas hari hanya itu di cancel atau tidak jadi gitu. Nah yang menjadi pertanyaan, apakah rizki kita itu sedang diuji ataukah kita terlalu kepedean nih Ustadz sehingga Allah itu menegur kita gitu. Masya Allah. Itu pertanyaannya Ustadz. Bagus Ya, banget bagus pertanyaannya Ibu. Ibu, ya Allah Ibu dari begini lama-lama begini Bu, ya Allah. Belakangin. Gak apa-apa Ibu sayang. Ini jadi kalau udah di depan mata tiba-tiba gak jadi buat kita. Itu apa kita lagi diuji gitu ya? Apakah Baik. kita lagi diuji atau kita terlalu pede? Oh terlalu pede. Ya, sehingga Allah itu menegur kita gitu. Baik, jasakillah khair. Ibu silakan kembali ke tempat duduk, kasih tepuk tangan dulu Bu. Ustadz Bani udah sangat jelas pertanyaannya, silakan dijawab Ustadz Bani. Ya, mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mbak Caca dan guru-guru kami dimanapun berada. Terima kasih Ibu pertanyaannya, Masya Allah. Berarti tanda keempat rezeki kita sedang diuji adalah ketika ada pekerjaan, proyek, atau pendapatan yang sudah di depan mata tiba-tiba cancel, tiba-tiba batal, Masya Allah. Ini diuji banget nih. Ya itu pertama adalah ujian keimanan. Seberapa sanggup kita bersabar. Tadi kata Ustadz Maulana, kalau dapat rezeki yang pertama apa? Syukur. Bersyukur. Syukuri, bukan syukurin. Syukurin, lain kan ya. Syukuri, bukan syukurin. Berarti ujian kesabaran tuh. Sanggup gak kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun kita diuji. Ini udah depan mata banget, tapi kok gak jadi, gak dapet, Masya Allah. Ujian kesabaran. Bisa nggak kita tetap istiqomah? Bisa nggak kita tetap mintanya kepada Allah? Bisa nggak kita tetap yakin rezeki itu memang Allah yang ngatur? Karena ini menunjukkan betapa kita ini nggak ada kuasa, tidak ada daya. La haula wala quwata illa billah. Ini udah depan mata banget, nggak jadi. Karena kalau Allah katakan tidak jadi, biarpun seluruh dunia ingin mengatakan jadi, nggak jadi. Sebaliknya kalau kata Allah jadi, biarpun seluruh dunia menolak, tetap jadi. Itulah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama, menunjukkan bahwa rezeki itu Allah yang ngatur dan menentukan, kita hanya ikhtiar, nggak punya kuasa apa-apa untuk menentukan hasil. Yang kedua, jadi bahan evaluasi, boleh jadi ada sesuatu yang ditegur tadi ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh jadi ada sesuatu yang perlu kita perbaiki, boleh jadi nauzubillah min dzalik ada dosa yang masih kita lakukan. Karena kata Rasulullah, innal abda la yuhramu ar-rizqa bidzambi yusibuhu. Seorang hamba boleh jadi terhalang mendapatkan rezeki disebabkan ada dosa yang dia lakukan. Kita cek di rumah kita gimana nih. Mungkin pasangan kita, mungkin anak kita, mungkin kita. Ayo kita perbaiki. Ayo kita jauhi supaya Allah lancarkan tuh rezeki. Yang kedua, boleh jadi kita ini lebih semangat ngejar rezeki tapi lupa sama sang pemberi rezeki. Padahal kata Allah untuk ibadah wasari'u, bersegera. Fas'au, cepetan. Tapi urusan rezeki tadi kata Ustaz Syam itu dalam surat Al-Mulk ayat 15. Famshu fi manakibiha.
Jalan aja. Tamasya itu jalan cepat apa santai Mbak Caca? Jalan santai Tamasya. Famshu fi manakibiha. Jalannya santai aja untuk rezeki. Kalau jalan cepat bahasa Arabnya apa Ustadz? Sa'i, sa'a. Oh, sa'i itu artinya jalan Iya, cepat. maka sa'i itu jalan Ya, cepat-cepat jangan oh, gitu. subhanallah. Oh gitu, pokoknya secepat semampu Ah, kita. iya. Oh gitu artinya. Oh, Ih Masya Allah tabarakallah, Ustadz pinter banget sih. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa. Maaf gimana. Kalau nggak pintar, Hah? nggak mungkin ada di Islam. Oh Tidak. iya Masya Allah. Ustaz Bani itu Iya. lulusan luar negeri. Betul, dan ahli Lulusan- bahasa Arab juga. Kan kuliahnya di bahasa Arab. Di Iya. negeri Arab. Ya Allah maafin ya Ustadz, saya kalau ngomong suka offside, maafin Iya. Ustadz. Baiklah jamaah Islam Indah juga maafin ya. Gimana kenapa catatannya nih? Udah Yang dicatat pertama semua. tadi apa Ustadz? Kalau misalkan Tanda pertama ketika rezeki kita diuji adalah rezeki sedang diuji, ikhtiarnya maksimal, tapi kan hasilnya minimal. Subhanallah. Yang kedua apa Ustadz? Yang kedua adalah sedang diuji rezekinya, pendapatannya menurun, drastis dan tanpa alasan tiba-tiba turun aja. Subhanallah. Ketiga. Yang ketiga, nah tiba-tiba rezeki datang banyak, banyak juga pengeluaran. Kebutuhan ya. Iya. Yang keempat nih. Sedang diuji adalah pekerjaan atau pendapatan yang sudah di depan mata tiba-tiba. Batal, subhanallah. Apakah itu karena dosa-dosa kita? Terus gimana cara ngapus dosa-dosa kita? Abis ini kita akan bahas bersama dengan guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Yeay!